Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Puput Puspitorini Channel. Dalam kesempatan menyampaikan mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang berjudul Cara Memimpin Diskusi Kelompok Kecil. Yang pertama harus kita ketahui adalah dari definisi itu sendiri terlebih dahulu, yaitu pengertian diskusi kelompok kecil, di mana diskusi merupakan suatu metode yang diterapkan oleh guru saat mengajar di kelas, di mana dalam penerapannya adanya kerjasama antara murid dan guru itu sendiri. Diskusi adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk memecahkan masalah. Dan diharapkan dalam diskusi kelompok kecil ini pastinya akan lebih menitikberatkan adanya interaksi antara anggota kelompok itu sendiri yang dipandu dan dibimbing oleh seorang guru. Banyak pengertian yang dikemukakan mengenai diskusi kelompok kecil. Namun, dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan dua referensi, yaitu yang pertama menurut J.J. Hasibuan dan Mujono mengatakan bahwa mengajar kelompok kecil dapat diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa. Hal serupa pun disampaikan atau dikemukakan oleh Edi Sugiarto dan Yuliarni Nurani mengatakan bahwa mengajar kelompok kecil merupakan bentuk mengajar klasikal biasa yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil yang belajar secara berkelompok. Artinya, metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru ini membentuk kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3-8 siswa secara klasikal di dalam kelas, sehingga dalam suatu kelas akan terbentuk beberapa kelompok kecil lainnya. Kemudian, komponen-komponen keterampilan diskusi kelompok kecil. Yang pertama di sini adalah memusatkan perhatian, di mana selama diskusi, guru harus selalu berusaha memusatkan perhatian siswa pada tujuan ataupun topik diskusi itu sendiri. Sehingga siswa-siswa dalam kelompok kecil tersebut dapat dengan mudah memahami apa yang akan didiskusikan ataupun dibahas oleh kelompoknya nanti. Yang kedua, pada komponen-komponen keterampilan diskusi kelompok kecil adalah memperjelas masalah. Penyampaian ide yang kurang jelas atau dalam hal ini mungkin sukar ditangkap oleh anggota kelompok di dalamnya dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga suasana dapat menjadi tegang. Yang berikutnya adalah menganalisis pandangan siswa. Di sini agar perbedaan pendapat antara anggota dalam kelompok siswa dapat dibimbing oleh guru di dalam kelasnya untuk mendapatkan peran dari kelompok kecil itu sendiri untuk dapat berpartisipasi secara konstruktif dan kreatif. Guru diharapkan dapat menganalisa alasan perbedaan pendapat tersebut. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis. Yang kelima, memberikan kesempatan berpartisipasi. Di sini, dalam diskusi harus dihindari terjadinya monopoli pembicaraan, yaitu baik oleh siswa itu sendiri ataupun guru. Sehingga guru harus memiliki keterampilan untuk dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta diskusi. Yang keenam, menutup diskusi.
Nah, keterampilan yang terakhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi itu sendiri dengan menyimpulkan pembelajaran pada hari itu pada hari tersebut, kemudian jawaban-jawaban ataupun solusi atas tugas dari pertanyaan yang diberikan oleh guru yang dapat diselesaikan secara kelompok kecil, sehingga pembelajaran secara interaktif akan terwujud dan diyakinkan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas akan lebih menyenangkan karena adanya interaksi di antara antar anggota kelompok kecil dan yang terbimbing oleh guru yang ada di kelas tersebut. Mengasihkan bukan? Oke, selanjutnya tahap-tahap penyelenggaraan diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu merencanakan dan mempersiapkan diskusi kelompok kecil. Di mana merencanakan dan mempersiapkan diskusi kelompok kecil memiliki langkah-langkah perencanaan dan persiapan diskusi kelompok, yaitu yang pertama, memilih topik atau masalah yang akan didiskusikan. Nah, ini peran guru tentunya ya. Kira-kira kalau pembahasan A ini cocok nggak kalau kita bahas dalam bentuk kelompok kecil di dalam kelas tersebut. Yang kedua, setelah mendapatkan topik yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok kecil yang akan kita bentuk, tugas kita sebagai guru adalah membagi siswa tersebut menjadi kelompok-kelompok tertentu. Tentunya dalam pembagian kelompok ini dapat dilakukan secara random atau randomly, di mana di sini membaur antara siswa-siswi laki-laki dan perempuan, kemudian juga tidak terjadi homogenitas yang pintar dengan yang pintar, yang kurang pintar dengan yang kurang pintar, tidak ya, tetapi di dalamnya ada membaur sehingga saling melengkapi, sehingga terjadi interaksi diskusi. Ada salah satu anggota yang mungkin kurang fokus sehingga tidak paham dapat dibantu oleh satu kelompok anggotanya yang dapat sedikit menjelaskan topik pembahasan yang akan mereka diskusikan. Kemudian langkah yang C, yaitu merumuskan tujuan diskusi. Jadi guru akan menyampaikan apa sih yang akan kelompok atau siswa-siswi ini pelajari dalam diskusinya, atau menjawab atas pertanyaan apa saja, ini harus dijabarkan secara simpel, kemudian juga berterima, dan bahasa yang lugas. Selanjutnya yang D, yaitu menyebutkan hasil belajar yang ingin dicapai. Ya, kompetensi apa sih yang diharapkan oleh guru dalam memusatkan pembelajarannya, membentuk siswa-siswi menjadi kelompok kecil ini? Di akhir pembelajarannya siswa akan mampu apa atau mampu berbuat apa. Ya. Kemudian yang poin A, salah satu langkah perencanaan dan persiapan diskusi kelompok kecil yaitu menyiapkan dan membagikan bahan pelajaran. Yang ini mungkin tugas-tugasnya seorang guru bisa membagikan skrip apa yang harus dikerjakan oleh siswa, kemudian dibagikan kepada setiap kelompok untuk dibaca, dipelajari, dan dikerjakan secara bersama-sama. Atau untuk membagikan bahan pelajarannya bisa juga dengan menuliskan di whiteboard. Kemudian yang terakhir adalah mengatur ruangan diskusi. Nah, seorang guru tentunya akan mahir bagaimana mempersiapkan layout untuk setiap kelompok dapat berdiskusi secara nyaman, kemudian juga terjadinya interaksi yang signifikan menyenangkan, tetapi tidak saling mengganggu antar kelompok satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya menjadi keterampilan yang memang harus dikuasai oleh kita selaku guru di dalam kelas. Kemudian, untuk poin yang kedua,
dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan diskusi kelompok kecil adalah memulai diskusi kelompok kecil. Nah, inilah yang kita nanti-nantikan. Kira-kira prakteknya seperti apa sih? Nah, yang pertama, yaitu membuat sketch mengenai topik diskusi. Tadi ya, kita sudah siapkan ternyata topiknya apa yang akan dibahas oleh setiap kelompok. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang merangsang pikiran-pikiran dari setiap kelompok. Ini pun sudah harus disiapkan sebelumnya oleh seorang guru agar di dalam kelas sudah benar-benar bisa dijalankan secara optimal ya, sehingga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru dapat difungsikan dan digunakan seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, yaitu memberikan ilustrasi tentang kehidupan. Jadi kaitannya topik yang dibahas oleh siswa-siswi di dalam kelas, kemudian mereka melontarkan aspirasi pikiran-pikiran ataupun ide-ide mereka, dikaitkan dengan keseharian mereka. Ya, sehingga di sini ada kemampuan daya nalar siswa, kemudian juga berpikir secara kritis dan logis, karena memang pada akhirnya tujuan dari pembelajaran siswa di dalam kelas adalah bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga, tahapan yang terakhir ya dalam penyelenggaraan diskusi kelompok kecil adalah menjaga agar diskusi berjalan sukses. Bagaimana sih agar sukses? Nah, di sini adalah mempergunakan setiap bantuan, yaitu apakah media ajar, ya, media ajar itu bisa dengan buku ajarnya untuk membantu mereka memberikan pemahaman lebih detail, atau juga alat-alat pembelajaran lainnya berbentuk realia, itu pun jika memang sesuai dengan topik pembahasan, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya, sehingga mendapatkan visualisasi yang real oleh siswa-siswi tersebut, sehingga dapat lebih optimal untuk mengkreasikan gagasan-gagasan ide dari diskusi setiap kelompok kecil yang ada di dalam kelas. Yang kedua, menjaga agar diskusi berjalan sukses adalah menjaga agar diskusi tetap pada relnya. Jadi kita yakinkan dan kita pastikan bahwa yang didiskusikan oleh setiap kelompok adalah mengenai topik ataupun tema pembahasan. Jadi kita sebagai guru ini boleh mobile atau move around. Kita berkeliling, mengecek, mengontrol, mengawasi pembahasan yang mereka diskusikan, kemudian juga apakah sudah mendapatkan solusi atas tugas-tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kita selaku guru kepada siswa. Yang ketiga, menyimpan argumentasi terhadap hal-hal yang tidak penting. Jadi kita juga mengefektifkan hal-hal apa saja yang dapat kita sampaikan kepada siswa. Kalau ini memang kurang memberikan implementasi yang tepat, lebih baik kita alihkan ke hal-hal yang memang sekiranya dapat membantu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan atas tugas-tugas yang kita berikan. Kemudian yang poin D, menghubungkan aspek-aspek baru dengan bahan yang sudah didiskusikan sebelumnya. Ini menjadikan sebuah wawasan bagi siswa itu sendiri untuk dapat menambah pengetahuannya tentunya ya. Yang poin E yaitu biar atau agar diskusi berjalan sukses tentunya mencegah membicarakan kembali ke topik yang sudah diselesaikan. Jadi kita harus maju ke depan ya, forward. Walaupun terkadang kita melakukan evaluasi dengan melihat mendiskusikan sedikit itu boleh mengulas, tapi fokusnya adalah ke depan. Yang poin F, mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi. Nah, bagaimana kalau kondisi di dalam kelompok ini ada yang memang salah satu siswanya adalah pendiam. Nah, ini bisa kita picu, kita bisa stimulus dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Karena kalau seandainya siswa ini pendiam, biasanya ada rasa malu ya, belum pede ataupun nervous. Tapi kalau kita sudah mulai memberikan stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan,
kita yakin bahwa kalau sudah dibiasakan maka akan terbiasa, dia akan terlatih dan ke depan siswa ini akan merubah ataupun berubah karakternya menjadi siswa yang aktif. Dan ini adalah poin plus ya, bahwa dari diskusi kelompok kecil ini membuat si siswa tersebut menjadi lebih berani. Selanjutnya poin yang G, yaitu tidak membiarkan siapapun untuk mendominasi diskusi itu. Nah tadi memonopoli ya. Jadi kita harapkan dengan membentuknya kelompok kecil dalam diskusi siswa-siswi ini adalah membuat setiap anggota yang ada dalam kelompok tersebut berpartisipasi aktif memberikan gagasan, ide, ataupun minimalnya dia dapat memberikan masukan kepada teman-teman di dalam kelompoknya. Jadi bagaimana mereka belajar bekerja sama dalam satu tim. Nah, poin H, mengakhiri tiap topik. Nah, kita yakinkan bagaimana seorang guru ini memiliki keterampilan untuk mengakhiri tiap topiknya ini dengan cermat, melihat efisiensi waktu dan juga keterbatasan yang ada di dalam kelas itu sendiri, kemudian juga melihat situasi dan kondisi pada setiap kelompok yang ada, apakah mereka sudah mengalami kejenuhan, atau malah sebaliknya mereka sudah mendapatkan jawaban-jawaban atas tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka. Ketika memang di limit time terakhir, kita harus bisa mengefisiensikan kembali. Ternyata ketika diskusi baru berjalan 50%, tetapi waktu sudah mau habis, maka kita percepat diskusinya. Ya, dengan kita memberikan sedikit tambahan-tambahan informasi agar mereka mendapatkan kisi-kisi, ya. Dan yang berikutnya adalah mengarahkan perhatian kepada tiap aspek, dan yang terakhir mengarahkan perhatian kepada tiap aspek itu sendiri. Oke. Next adalah oke, ini sudah. Nah, dari diskusi kelompok kecil ini ternyata memiliki kelebihan, ya. Di advantages-nya apa aja sih? Nah, yang pertama adalah kelompok memiliki sumber informasi maupun buah pikiran yang lebih kaya daripada yang dimiliki individu karena dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Nah, artinya setiap anggota dapat menyumbangkan ide-idenya yang ternyata tidak terpikirkan oleh salah satu individu ketika mereka berpikir secara personal. Nah, ini adalah nilai plus. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah anggota kelompok termotivasi oleh kehadiran anggota kelompok lainnya. Misal anggota kelompok pemalu bebas mengemukakan pemikirannya dalam kelompok kecil daripada dalam kelompok besar. Kemudian yang terakhir, anggota kelompok merasa lebih terikat dalam melaksanakan keputusan kelompok karena terlibat dalam proses pengambilan keputusan, artinya adanya tanggung jawab. Ya, karena kalau kelompok kecil ini kan sangat diperlukan dari setiap anggotanya untuk berpartisipasi sehingga dimusyawarahkan bahwa yang kita putuskan bersama dalam kelompok kecil ini adalah ditanggung bersama, kemudian dilaksanakan bersama, kemudian juga diimplementasikan bersama. Ya. Dan yang berikutnya adalah diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan demikian dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berinteraksi. Ya, jadi tujuan dari kelompok kecil ini tidak hanya mencapai sebuah tujuan pembelajaran atas tema ataupun topik pembahasan tertentu, tapi nilai yang lebih tinggi adalah bagaimana menerapkan sisi tingkat sosial yang tinggi terhadap siswa-siswi terdidik kita untuk dapat menurunkan ego, menerima atas pendapat dari teman satu kelompoknya, dan sama-sama bermusyawarah menuju mufakat, yaitu keputusannya apa, dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Itu sebenarnya poin yang dapat kita bentuk karakter bagi anak-anak peserta didik kita di dalam kelas. Namun selain kelebihan, ternyata diskusi kelompok kecil ini juga memiliki kelemahan.
Yang pertama, diskusi kelompok memerlukan waktu yang lebih banyak daripada belajar biasa. Betul sekali, karena biasanya mereka benar-benar peran guru ini mengarahkan mereka untuk mengefisiensikan waktu, kemudian juga fokus kepada topik pembahasan, sehingga mudah untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas tugas yang kita berikan. Intinya harus fokus ya. Namun juga ada relaksasi waktu untuk membuat mereka menyenangkan dalam proses pembelajaran diskusi secara kelompok. Yang poin B, dapat memboroskan waktu. Nah, terutama bila terjadi hal-hal negatif seperti pengarahannya kurang tepat, pembicaraan yang berlarut-larut, penyimpangan yang tidak ditegur, atau penampilan yang kurang baik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tadi walaupun interaktif yang diharapkan adalah dari siswa kepada siswa, tetapi peran guru ini juga merupakan hal yang utama untuk mengarahkan, bukan menjadi pusat center memberikan informasi, ya. Jadi kayak metode ceramah gitu ya, bukan. Tetapi kita benar-benar dapat membimbing si siswa terdidik ini untuk benar-benar on the track, fokus kepada topik pembahasan yang harus mereka tuntaskan. Oke. Berikutnya, anggota-anggota yang kurang agresif, seperti pendiam, pemalu, dan sebagainya, sering tidak mendapat kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya, sehingga menyebabkan terjadinya frustasi dan penarikan diri. Nah, kendalanya adalah ini. Kalau kita sudah tahu kendalanya ini, maka peran kita sebagai guru harus bisa menganalisa atau mengidentifikasi karakter-karakter anak seperti hal yang tadi. Ketika kita sudah dapat mengidentifikasi, maka kita lakukan hal-hal persuasif terhadap siswa tersebut sehingga adanya perubahan signifikan, bahwa yang tadinya pendiam menjadi pemberani, yang tadinya pemalu menjadi percaya diri. Dengan tadi menstimulus, memotivasi, dan tentunya juga memberikan perhatian yang lebih kepada siswa-siswa seperti yang kurang agresif tadi, ya. Kemudian yang D, ada kalanya diskusi banyak didominasi oleh orang-orang tertentu saja. Nah ini, kalau kita tadi sudah menerapkan tahapan-tahapan agar implementasi diskusi kelompok kecil ini sukses, adalah on the track, kemudian tidak terjadinya monopoli, kita yakin dalam kendala adanya orang tertentu yang mendominasi ini tidak terjadi. Sehingga memang seorang guru ini harus benar-benar move on ataupun mobile di setiap kelompok, membimbing mereka, pendekatan terhadap setiap kelompok, kemudian juga memberikan motivasi yang signifikan, membuat mereka bergairah untuk satu sama lainnya, memberikan ide pemikiran, dan kemudian memunculkan adanya kerjasama yang baik di antara mereka. Oke, ini yang terakhir, referensi yang dapat kalian kalian gunakan untuk materi-materi mengenai diskusi kelompok kecil ya dalam proses belajar mengajar. Oke, sekian dari saya untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di channel Puput Puspitorini lainnya. Jangan lupa untuk klik subscribe and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.